Hi everyone, first of all, let me introduce myself first. My name is Agrita Pramesti Cahyani and my student number is A320-230037. So, in this occasion, I will presentation about the procedure of English material development. So, the list of the content is there's a 5. The first one is the selecting material, the second one is grading material, the third is adapting material, and then designing materials, and the last is evaluating materials. Okay, so we move to the first one, selecting material. Oke, jadi selecting materials atau memilih materi itu adalah proses untuk memilih materi atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga tujuan pembelajaran. Nah, materi yang dipilih ini harus cocok juga dengan level kemampuan siswa, minat mereka, dan juga sesuai dengan konteks pembelajaran. Jika materi tidak sesuai dengan konteks pembelajaran, itu nanti akan berpengaruh juga pada siswanya sendiri. Jadi, materi yang dipilih itu jika tidak sesuai, siswa itu akan merasa bosan, tidak tertarik, dan juga bisa sampai kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, untuk definisi dari selecting material sendiri itu ada 2, itu ada dari Koningsword di tahun 1995, bahwa memilih materi itu melibatkan pemilihan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan program bahasa. Yang kedua ada Brown di tahun 1995 juga, yaitu proses pemilihan harus memastikan bahwa materi yang dipilih sesuai dengan tingkat dan konteks peserta didik sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Nah, ini ada juga kasus yang ditemukan itu sebuah penelitian terhadap guru bahasa Inggris di kota Serang itu mengungkapkan bahwa banyak guru yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam memilih materi yang menyebabkan kurangnya keterlibatan dan juga motivasi di antara para siswa. Nah, contohnya ini seorang guru ini harus mengevaluasi beberapa buku pelajaran dan juga memilih salah satu yang mencakup topik yang fokus dengan minat siswa, seperti buku yang berfokus pada teknologi untuk kelas yang terdiri dari siswa yang melek teknologi gitu. Dan juga guru itu harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbacaan, relevansi budaya, dan juga keselarasan dengan tujuan kurikulum. Oke, next adalah grading materials. Nah, grading materials ini bukan karena namanya grading itu bukan yang lalu menilai, itu enggak, tapi grading di sini adalah mengurutkan atau menyusun materi. Nah, grading materials itu kan menyusun atau mengurutkan materi pembelajaran dari yang paling mudah, tingkatnya yang paling mudah, ke yang lebih sulit, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar siswa ini bisa belajar secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan juga perkembangan mereka. Kenapa? Karena jika materi langsung diberikan dengan level yang sulit, itu siswa akan kesulitan memahami isi pelajarannya tersebut. Jadi, that's why kenapa ada grading materials ini untuk disusun materi itu disusun mulai dari yang mudah ke sedang dan juga ke tingkat yang sulit. Nah, di sini juga ada 2 definisi, itu ya dari Graves di tahun 1996 dan juga dari Hutchinson and Torres di tahun 1994. Itu adalah menurut Graves, itu grading materi itu mengacu pada proses pengorganisasian dan juga pengurutan materi agar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan tujuan pembelajarannya. Lalu kalau menurut Hutchinson and Torres, itu penilaian melibatkan proses memastikan bahwa materi memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas yang sesuai dengan target peserta didik. Kan nggak mungkin kalau semisal target peserta didik kita adalah seorang anak kelas 1 SD, tapi kita beri materi untuk anak kelas 3 SD. Pasti mereka akan mengalami kesulitan dalam mempelajari materi tersebut dan menyerap materi tersebut, seperti itu. Nah, untuk kasus itu ada kasus yang ditemukan itu penelitian menunjukkan bahwa materi yang digunakan adalah program tahun persiapan di Universitas Najran tidak dinilai dengan tepat sehingga siswa kesulitan
untuk memenuhi hasil pembelajaran. Contohnya, seorang guru itu menilai bacaan dengan menyederhanakan bahasa dan memecahnya menjadi beberapa bagian yang mudah dipahami, memastikan bahwa kosakata dan struktur kalimat sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, teks yang rumit dimodifikasi dengan menyertakan glosarium untuk kata-kata yang sulit. Oke. Nah, yang ketiga adalah adapting materials. Adapting itu menyesuaikan atau mengubah materi. Jadi, adapting materials itu sendiri adalah proses untuk mengubah, menambah, atau mengurangi materi yang sudah ada supaya lebih sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, guru ini juga bisa menyesuaikan contoh, situasi, atau isi materinya agar lebih relevan dengan lingkungan dan juga budaya dari siswa. Seperti itu. Lalu untuk definisi dari adapting ini juga ada dua, ada dari Tomlinson dan juga ada dari Hutchinson and Waters di tahun 1987, untuk Tomlinson ada di tahun 2011. Nah, menurut Hutchinson dan Waters itu mengadaptasi materi itu melibatkan modifikasi sumber daya yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Sedangkan menurut Tomlinson itu adaptasi adalah proses mengubah materi untuk meningkatkan relevansi dan juga keefektifannya bagi peserta didik. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu misal seorang guru itu mengadaptasi buku pelajaran dengan menambahkan referensi budaya lokal dan juga contoh-contoh yang sesuai dengan siswa. Misalnya nih, menggunakan contoh umum dalam dialog itu guru memasukkan peristiwa lokal gitu yang membuat kontennya itu lebih mudah dipahami sehingga siswa lebih paham, seperti itu. Next ada designing materials. Designing itu merancang atau membuat materi gitu. Designing materials itu kan membuat materi pembelajaran gitu ya, membuat materi pembelajaran baru sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan siswa. Nah, materi ini tuh bisa berupa aktivitas, permainan, lalu soal latihan, atau mungkin bisa juga dengan teks bacaan yang nantinya disesuaikan juga dengan konteks dan juga latar belakang siswa. Seperti itu. Untuk definisi dari designing ini juga ada dua, dari Noonan di tahun 2003 dan juga dari Tomlinson di tahun 2011. Menurut Noonan, merancang materi itu melibatkan pembuatan sumber daya instruksional yang selaras dengan tujuan pembelajaran dan juga memenuhi kebutuhan peserta didik. Sedangkan menurut Tomlinson, designing itu adalah proses desain harus mempertimbangkan konteks, latar belakang peserta didik, dan hasil yang diharapkan dari materi tersebut. Contohnya, seorang guru ini merancang pelajaran kosakata yang mencakup skenario bermain, peran interaktif, di mana siswa ini berlatih menggunakan kata-kata baru nih dalam konteksnya. Sebagai contoh, misalnya siswa dapat bermain peran dalam skenario restoran di mana mereka harus menggunakan kosakata yang berhubungan dengan makanan dan juga di tempat makan tersebut, seperti itu. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu adalah evaluating materials. Sudah jelas dari namanya evaluating, itu berarti mengevaluasi materi gitu. Nah, evaluating materials ini adalah proses menilai apakah materi yang digunakan dalam pembelajaran itu sudah efektif, sudah menarik, dan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk evaluating ini bisa dilakukan sebelum, selama, atau setelah materi ini digunakan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar materi yang digunakan ini bisa terus diperbaiki dan juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Nah, untuk definisi dari evaluating ini juga ada dari dua perspektif, yaitu ada dari Tomlinson di tahun 2011, mengatakan bahwa evaluasi melibatkan penilaian terhadap efektivitas dan juga kesesuaian materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Koningsworth di tahun 1995,
evaluasi itu harus mengukur daya tarik, validitas, reliabilitas, dan juga kemampuan materi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Contohnya adalah seorang guru itu melakukan evaluasi pasca penggunaan buku teks dengan mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman dan juga hasil belajar mereka. Nah, guru ini juga menggunakan daftar periksa untuk menilai aspek-aspek seperti kejelasan instruksinya, tingkat keterlibatannya, dan juga relevansi konten, serta melakukan penyesuaian berdasarkan temuan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, di dalam the procedure of English Material Development itu selalu menggunakan 5 tahapan, yaitu ada selecting materials, yaitu untuk memilih materi mana yang sesuai dengan siswa. Lalu yang kedua ada grading materials, itu adalah mengurutkan atau menyusun materi tersebut dari level yang paling mudah ke tingkatan yang paling sukar, yang paling sulit, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah adapting materials. Adapting ini adalah menyesuaikan atau mengubah materi gitu. Jadi kira-kira materi ini apa yang perlu diubah, apakah perlu dikurangi, apakah perlu ditambah, atau ini sudah pas atau belum dengan target dengan siswanya nanti. Lalu yang keempat ada designing materials, itu adalah merancang atau membuat materi. Jadi ini juga disesuaikan juga dengan tujuan dan juga kebutuhan siswa tadi. Lalu yang terakhir adalah evaluating materials, ini mengevaluasi materi, proses menilai materinya, ini apakah sudah sesuai, sudah benar tujuannya seperti apa, apakah ini efektif, apakah materi ini menarik dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan di in this occasion, and I'm so sorry that if there's ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.